Karena pada dasarnya perusahaan itu ketika emang lo gak bisa kerja, apapun background lo gak akan kepake gitu. Jadi cepat atau lambat lo akan kesaing sama yang lain yang emang punya skill, apapun backgroundnya juga. Tapi yang dilupakan juga bahwa sebenarnya peluang untuk mencari cuan tuh sekarang banyak banget gitu kan, apalagi dengan skill-skill yang sekarang juga makin berkembang ya, skill-skill digital ini ya. Nah menurut aku memang cara terbaik untuk mendapatkan experience itu adalah dengan freelance, karena kan freelance. Halo semua, welcome back to obrolan karir digital. Jadi kita bertiga di sini adalah alumni Purwadika Job Connector Digital Marketing Online yang setelah lulus memiliki path karir yang berbeda. Kebetulan aku saat ini part time, kemudian Mas Eva, aku full time, dan Mas Rafki, dan gue berbisnis. Dan di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang peluang cuan di tahun 2024. Oke, sebelum masuk pembahasan, boleh kali ya kita kenalan dulu nih masing-masing. Mulai dari Mas Eva dulu, boleh. Oke. Kenalin, nama gue Deva Harinegara. Gue kuliah di Telkom Bandung jurusan Business Management tahun 2017. Masuknya? Lulusnya tahun 2017. Oke, boleh mungkin lanjut ke Mas Rafki. Kenalin, gue Rafki, gue dari Telecommunication Engineering dari Telkom University, satu kampus sama Mas Deva, tapi lulusan 2012. Terus kerjaan pertama gue engineer satelit, terus gue pindah ke engineer pesawat, lanjut gue pindah lagi ke IT di penerbangan. Nah sekarang gue menggeluti bisnis dan mengembangkan bisnis terutama dari sisi digital marketingnya gitu. Oke, keren banget. Boleh aku ya? Cindy. Oke, hai, nama aku Cindy. Aku lulusan S1 Farmasi UI dan S2 Manajemen di Prasmul. Kebetulan aku sekarang bekerja sebagai finance, tapi selain itu juga aku part time nih sebagai digital marketing gitu. Oke guys, jadi mau nanya nih, kan kalau misalnya aku nih sebelumnya kan emang kerja sebagai finance, tapi setelah masuk Purwadika aku nambah nih part time sebagai digital marketing gitu. Tapi aku nggak meninggalkan pekerjaan utama aku nih, masih jalan dua-duanya. Tapi kan kalau misalnya tadi jelasin, kalian tuh pindah nih, sempat kayak berapa kali pindah, Mas Raffi berapa kali pindah, terus Mas Deva dari BusDev ya ke SEO. Boleh nggak dijelasin kenapa akhirnya pindah gitu, kenapa akhirnya shifting karir dari business development ke SEO writer? Kalau misalkan kenapa pindah itu, pertama sih alasan pertamanya itu karena hektik banget ya kerjaannya itu benar-benar pusing banget. Bukankah semua kerjaan hektik, Mas? Ini cuman lebih parah lagi. Gen Z yang nyari work life balance ya. Oh iya. Karena di SEO ini workload-nya oke gitu. Menurut Oke banget. Oke banget. Oke, boleh sekarang kalau Mas Rafki kenapa akhirnya shifting? Kalau menurut gue pakai digital marketing ini untuk ngembangin bisnis pertama, yang kedua untuk turnover karir. Jadi gue ngerubah jalur karir gue yang tadinya engineer full banget, sekarang lebih ke arah digital marketing, lebih ke arah marketingnya lah. Nah jadi ada dua reason itu. Terus kenapa milihnya digital marketing? Karena menurut gue digital marketing di era sekarang itu menjanjikan banget. Karena yang bisa menggerakkan penjualan perusahaan ya sekarang digital marketing banget sih. Gitu. Semua hal butuh digital marketing sekarang. Cuma Cindy di bisnis gimana, berimpact ke digital marketingnya? Ya pasti berimpact banget sih, terutama kan kalau misalnya aku kebetulan kerja finance tuh di restoran. Nah kebetulan kadang-kadang aku megang digital marketingnya juga sih, nyoba-nyoba. Nah itu emang untuk mengundang orang baru datang tuh emang butuh banget digital marketing sih, butuh konten sih sebenarnya. Butuh konten yang bagus, yang menarik gitu. Kenapa akhirnya milih digital marketing di Purwadika? Boleh dari Mas Deva dulu deh. Dulu tuh gue tuh pengen banget emang bikin bisnis ya. Akhirnya kuliah lah di bisnis manajemen gitu, kuliah untuk mantepin konsep bisnisnya gitu. Nah cuman aku mikir kayaknya sih ada yang kurang gitu. Yang kurang tuh untuk ngepromosiinnya gitu sih Kak. Menurutku kan itu juga penting juga ya, salah satu aspek penting juga. Jadinya tuh bingung gitu mau belajar di mana gitu ya. Akhirnya coba buat nyari tahu, terus juga nanya ke beberapa temen ya. Akhirnya oke lah, nentuin Purwadika aja gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau Kak Cindy ini gimana? Kalau aku backgroundnya kenapa akhirnya milih digital marketing Purwadika, sebenarnya tuh aku itu S2-nya ngambil tesisnya itu digital marketing. Nah dari situ tuh baru mulai tertarik lah, baru merasa kayak digital marketing tuh ilmunya semenarik itu dan
universal lah, kayaknya kita tuh di kehidupan ini butuh digital Butuh marketing digital, gitu kan, karena setiap benar-benar. bisnis butuh digital marketing, bahkan mungkin sebagai pegawai gitu kalau Butuh kerja personal butuh branding ya, branding, butuh iya. personal branding kan, digital marketing juga gitu. Nah akhirnya kayaknya aku memutuskan, oh kayaknya aku mau nih belajar ini lebih lanjut gitu, karena kan memang di S2 kayak sempit gitu kan, apalagi juga cuma teori doang. Nah akhirnya aku mencari tempat untuk belajar practical skill-nya. Nah kebetulan waktu itu lagi scroll Instagram nih, tiba-tiba ada iklan ada iklan Purwadika nih, Purwadika Digital Marketing, ada beasiswa ulang tahunnya Pak Purwa. Nah akhirnya aku coba apply dan alhamdulillah keterima beasiswa. Nah, akhirnya akhirnya aku ya udah aku menjalankan digital marketing di Purwadika berkat Pak Purwa. Thanks to Pak Purwa. Boleh dong sekarang. Boleh Mas Rafki, gimana nih Oke. kenapa akhirnya bisa milih digital marketing? Kalau gua waktu itu kuliah kan gua di engineer. Oh iya, jauh banget tuh ya. Engineer yang di hands off digital marketing. Jadi gue menjual engineering gue dengan balutan desain dan jualannya orang marketing gitu. Kadang itu yang bikin gue kalau presentasi segala macam tuh lolos dibanding teman-teman yang engineer lain. Terus gue merasa kok kayaknya marketing ini sesuatu ya. Dan akhirnya makin kesini gue punya bisnis sendiri dan akhirnya gue memutuskan oh ya gue beneran perlu belajar marketing. Dulu sempat nyari tahu tentang Purwadika juga, zaman lulus SMA pengen masuk Purwadika tapi bukan tapi sih, dulu hype-nya Purwadika itu tentang sekolah coding. Nah, lihat makin kesini makin banyak kelasnya, kayaknya menarik nih kalau ngambil digital marketing, apalagi bisa paralel sambil kerja waktu itu. Tadi kan Mas Rafki juga beberapa kali sebutin bisnisnya nih, lagi merintis bisnisnya. Boleh nggak jelasin lebih lanjut tuh? Sekarang emang bisnis apa sih yang Mas Rafki jalani sampai butuh banget digital marketing gitu? Oh, oke. Jadi bisnis mungkin nggak cuma bisnis ini doang kali ya. Semua bisnis zaman sekarang butuh digital marketing. Betul. Kayaknya kalau nggak nge-online udah mati Orang nggak langkah tahu. duluan gitu. Iya benar-benar. Nah, jadi kalau bisnis gue ini di bidang event live streaming. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau bikin event, terus mau eventnya hybrid atau full online, itu bisa gue bantu. Oke, fun fact, aku part time di tempatnya Mas Rafki, di bisnisnya Mas Rafki ini nih, wedding live streaming, namanya Red Dot Livestream. Dari tahun berapa sih Mas Rafki mulai merintis bisnis Red Dot? Mulainya ya, mulainya di tahun 2019 waktu lagi pandeminya. Oke, lagi pandemi semuanya langsung jadi live stream ya. Oke, fun fact nomor 2, bisnisnya Mas Rafki wedding live stream ini pernah jadi project kita saat jadi student nih di Purwadika. Nah, Mas Rafki boleh ngejelasin kira-kira kan ini kemarin tuh si Reto tuh jadi project yang kita kerjain nih, merasakan nggak efeknya gitu? Si Reto ini dipegang sama student Purwadika gitu. Nanti dari Mas Deva mungkin dari Pasti. sebagai student megang real project berarti kan, real Oh, client ya, gitu real ya. Boleh client. dari Mas Rafki dulu deh. Boleh. Nah, mungkin itu juga salah satu kelebihan kita ikut kelas di Purwadika. Jadi emang ada study case yang benar-benar langsung ya. Beda sama mungkin orang kuliah belum tentu ya. Mungkin lebih banyak ke teori. Kayaknya nggak gitu. ini deh, nggak Kalau apa? kuliah, Jarang, Terus tadi pertanyaannya Kak Cindy, impact benar-benar berimpact karena dulu sebelumnya tanpa pattern sih, tanpa arah memarketingkannya. Karena emang dari gue sendiri yang sebelumnya megang marketing itu cuma hanya berdasarkan experience sih gimana cara memarketingkan. Nah, kalau sekarang tuh jadi lebih ke arah sejak dipegang Purwadika kita punya patternnya lah, harus kita punya pilar apa, harus posting apa, terus gimana nganalisanya, itu benar-benar dipelajarin. Lebih tersusun lah sekarang. Nah, lebih terstruktur gitu. Nah, kalau Mas Eva gimana ya experience-nya Kalau megang real client gitu ya? Mungkin juga kan di bidang yang nggak pernah kebayang kan, wah gue megang ini nih vendor wedding gitu. Benar. Sedangkan gue belum pernah nikah. Challenge-nya menurut gue tuh susahnya tuh nyari konten yang tepat aja buat audiens Red Dot gitu. Sebenarnya sih challenge yang susah itu. Sempat diajak juga Kak untuk ikut ke eventnya, iya pertama kali. Itu ternyata seru juga ya gitu. Maksudnya live stream orang-orang nikahan, terus kayak dapat makanan gratis juga gitu. Itu asik banget lah gitu. Nyamar jadi tamu tuh ya. Iya. menurut gue itu experience yang nggak akan didapetin pas kuliah juga gitu. Maksudnya emang another level lah gitu. Menurut gue sih itu serunya lah.
Berarti ini teman-teman juga udah dapat nih petuah kalau misalnya mau bikin bisnis. Jadi sebenarnya kayak menunjukkan kalau misalnya kita ikut digital marketing di Purwadika tuh nggak cuma buat kerja full time doang kan, tapi bisa untuk bisnis, bisa juga kalau misalnya aku pelajarin ya pas lagi kelas tuh kayak ada juga tuh peluang-peluang lain kayak misalnya jadi content creator gitu, terus afiliator nih Mas Deva juga katanya lagi nyobain nih media afiliator apa Mas? Afiliator gaming. Nah itu keren banget kan. Terus juga aku juga jadi mikir sih kalau misalnya tadi aku pengen ngajar gitu, apa mungkin aku jadi content creator, educator aja kali ya, jadi nggak harus ngajar di kelas, tapi mungkin ngajarnya ya udah di video aja gitu. Bisa. Dan itu cara gimana kita bikin kontennya itu diajarin semua sih di Purwadika. Jadi emang benar-benar jadi bekal lah mau nanti mau kerja full time, mau rintis bisnis atau mau part time, mau jadi content creator, lengkap lah ilmunya kemarin kan kita dapetin. Mungkin nggak cuma cara bikin konten, tapi gimana cara konten kita supaya bisa bersaing sama yang lain sih. Oh betul. Sekarang kan udah banyak banget ya orang bikin konten kayaknya semuanya untuk bisa ngejar stand up viral. susah banget, betul. Oh ya tadi kan kita sempat ngomongin project kita di Purwadika nih. Kalau kita project itu ngerjain digital marketing untuk bisnisnya Mas Rafki. Yang Red Dot ini kan emang project yang kita propose nih ke Purwadika, tapi kita juga dapat project real client dari Purwadika sendiri yaitu Astra Daihatsu. Nah di situ juga ini ya hal baru ya kita masuk ke digital marketing Nah, cuman digital marketingnya otomotif gitu. Yang membedakan antara kemarin itu sih Red Dot sama Astra ini kan, kalau Red Dot itu kan kita masih bisa kenal nih, ya nggak sih? Satu sama lain kayak komunikasi juga kayak nanti gue bikin ini approve ya gitu apa gimana gitu. Itu kan enak ya. Cuman kan kalau ini kan bener-bener kayak kita nggak kenal orangnya gitu, terus tapi kita harus berkoordinasi. Iya, harus berkoordinasi. Apa, itu challenge-nya deh. Nah, challenge-nya menurut gue sih susahnya tuh gimana cara kita tuh komunikasiin dengan klien kita gitu. Iya. Terus gimana juga misalkan pas awal pitching juga, ingat nggak sih Kak yang kita pitching presentasi itu juga kan lumayan agak struggle juga tuh ya untuk ngeyakinin kliennya untuk ngasih kita budget gitu. Kayak gitu-gitu sebenarnya sih. Cuma kalau menurut Kak Cindy sama Kak Rafki tuh gimana? Tapi ngomong tentang budget boleh dong mau nggak dipamerin? Emang budgetnya berapa sih, terus berhasil menghasilkan revenue berapa gitu? Boleh nggak Mas Eva? Emang kemarin kita budgetnya berapa sih? Gitu? Kemarin budget itu 3 juta? Bukannya 2,8 ya? Lupa semua gimana? Nggak 3 juta tapi nggak habis. Kalau nggak salah sih kita jual dan kita dapat SPK 23 mobil ya. 23 mobil, revenue-nya itu 3,8 M. Budgetnya sekitar 2,8 sampai 3 juta sih seingat aku, tapi intinya itu kan kayak berkali-kali lipat ya. Itulah pentingnya digital marketing guys, bisa menghasilkan revenue sebanyak itu dengan modal yang seminim itu. Nah, next-nya gimana Nev? Kalau next ya, kayaknya habis dari Purwadika nih, gimana? Kayaknya tadi gue belum mention gue udah kerja di mana gitu ya. Nah, boleh. Oh iya kita kan lupa nanya belum mention ya. kan. Tadi belum di awal. Gue kerja di Purwadika BSD sebagai SEO writer. SEO writer. Emang dari pas bootcamp itu pokoknya pas belajar digital marketing itu emang kan gue pengen banget SEO spesialis ya, entah kenapa gitu. Cerita Kak Cindy juga gitu. Pengen jadi SEO spesialis, terus akhirnya dapat kerjaan SEO writer, ya oke lah gitu. Maksudnya satu-satu ter-achieve gitu, kayak gitu sih. Bisa kerja di Purwadika nih, gimana sih ceritanya, Dev? Sebenarnya ini gue ceritain timeline-nya dulu lah ya. Panjang nih kayaknya. Enggak sih, maksudnya singkat gitu. Oke. Pokoknya setelah kita lulus itu sebelum ujian banget ya, itu gue di-approach sama salah satu agensi ya. Dia nawarin gue itu untuk jadi digital project consultant. Nah, setelah dari situ banyak nih agensi-agensi yang nge-apply ke gue sebagai konsultan ya, nge-approach. Iya, keren banget gak di-approach lagi. Sorry. Nge-approach. Setelah itu kan aku dengar kabar dari Pak Salam ya, lecture. Ini ada posisi full time nih gitu untuk SEO writer. Sebelum bootcamp itu gue emang lumayan banyak nulis artikel lah gitu. Terus karena SEO writer kan berhubungan sama artikel juga ya. Jadinya ya align aja gitu. Porto gitu. Sebelum offer juga lumayan banyak juga sih yang approach juga untuk posisi digital marketing spesialis. Jadi kayak sebenarnya kalau menurut gue kayaknya sih skill
skill yang gue milikin itu kayaknya dilihat banget gitulah, portofolio gue dilihat banget gitu sama agensi-agensi sama perusahaan-perusahaan yang lain. Nah setelah proses offer juga itu 1 jam setelahnya ada 3 company yang tiba-tiba nge-approach gitu, Keren ngechat. banget. Mantap. Ini beneran, soalnya gue ngasih SS-nya ke Kasindi ya. Oh, tapi menyesal nggak dari sini? Ya enggak lah. Orang ngantri-ngantri buat kerja, ini didatengin Ya, kerjaan. keren banget ya, keren banget. Orang apply ini di approach gitu ya. Nah cuman Keren emang, banget. emang gitu sih, emang lumayan agak kaget sih. Wih kok bisa nih tiba-tiba gitu. Berarti itu yang dilihat tuh lebih dari ke portfolionya gitu ya? Iya sih iya, soalnya kan di LinkedIn kan gue cantumin berbagai macam skill yang udah gue pelajarin juga ya kak. Jadinya kayaknya sih itu berpengaruh banget gitu. Nah ngomong-ngomong soal skill bang, itu lo kan punya bisnis nih. Lo sebagai business owner tuh ngelihat apa namanya orang yang nge-apply ke bisnis lo itu, lo ngeliat dari skill apa dari ijazah ya? Gue penasaran aja sih. Ijazah atau skill ya? Ya, ijazah atau Ijazah. skill. Sebenarnya gue ngeliat skill sih. Kenapa? Karena banyak di luar sana orang-orang S1 atau mungkin S2 yang dari jurusan-jurusan oke, keren, dari kampus-kampus yang keren gitu, belum tentu bisa kerja. Karena pada dasarnya perusahaan itu ketika emang lo gak bisa kerja, apapun background lo gak akan kepake gitu. Jadi cepat atau lambat lo akan kesaing sama yang lain yang emang punya skill, apapun backgroundnya juga, entah itu dari bootcamp, entah itu emang experience atau emang fresh grad yang emang punya skill. Sebenarnya dengan ngelihat skill ini, gue di Red Dot, waktu Red Dot jadi project di Purwadika, itu sebenarnya gue sekalian merhatiin sih siapa aja yang Kita diperhatikan. Di scouting nih. siapa aja Diem-diem yang ya. Main bola aja. benar-benar Betul. siapa aja tuh yang emang cocok nih fit sama kebutuhannya Red Dot. Red Dot kebetulan waktu itu lagi nyari yang part time yang emang bisa handle digital marketingnya. Nanti paralel akan koordinasi sama gua terkait digital marketingnya gitu. Jadi gua pun megang ilmu digital marketingnya, nanti tim gua yang lain juga megang digital marketingnya juga gitu. Kedepannya kalau gue menganut multiple source of income ya. Wah, betul banget tuh. Sekarang Jadi- kita perlu banget tuh punya multiple Iya. source of income. Jadi kayaknya banyak struggle-nya anak-anak Gen Z atau milenial sekarang tuh kalau cuma ngantor formal. Iya gak sih? Kalau iya, kalian iya. cuma ngantor formal emang cukup gak sih? Iya sih bener. Kayak banyak banget. Cukup nggak Mas Iman? Kayaknya enggak deh. Enggak. Nah, jadi Kebutuhan dan Oke. gengsi mas. nah kalau yang gue pelajarin dari Robert Kiyosaki, gue pernah baca buku. Itu tuh ada cash flow kuadran. Jadi kita tuh punya namanya kuadran 1 tuh kita bekerja sama orang, kuadran kedua tuh kita bekerja sendiri, kuadran ketiga kita mempekerjakan orang, kuadran keempat uang bekerja untuk kita. Nah kalau menurut gua nih empat-empatnya nih bisa kita pegang semua asalkan kita bisa manage waktunya. Misalkan kalau gua dulu kuadran 1 ini gua bekerja di kerjaan formal Senin sampai Jumat. Terus Sabtu Minggunya gue ngerjain kerjaan wedding, project gue di wedding. Terus setiap malamnya gue ngerjain kerjaan freelance gue. Buset. Oh, sesuai Nah, sama terus- judulnya, sesuai iya. sama judul berarti Mas Raffi itu cuan gitu dipikir. Nah, kuadran keempatnya ya gimana kita investasi dari hasil ketiga kuadran ini kita masukin misalnya ke saham atau kemana instrumen investasi lain gitu. Nah, Tapi emang kita mesti capek dulu nggak sih untuk mencapai yang keempat Betul, gitu ya nggak sih kan? pasti. benar-benar Dari kan 1 ke 3 ya. berakit-rakit ke hulu lah, Kira-kira. berakit-rakit kemudian gitu. Kalau kira-kira kemudian. Berakit-rakit terus jadi. Ya emang kenapa hari ini kita bahas peluang cuan karena memang tuh sekarang hidup tuh udah semakin susah nggak sih, kayak kita Benar, tuh benar. mau beli beras sekarang mahal, mau beli gula tuh mahal juga ya kayaknya sekarang. Ya semua gue udah gak pakai gula Gak sih. pakai gula ya? Sama. hidup sehat. Ya pokoknya semua tuh udah makin mahal gitu ya. Dan kayaknya memang di media tuh yang banyak diangkat gitu ya oleh media tuh lebih kayak Gen Z sama milenial tuh bakal susah hidup gitu, bakal Susah beli rumah susah kata beli rumah. Ya, menteri betul. siapa tuh? Menteri siapa? Susah beli rumah gitu. Tapi yang dilupakan juga bahwa sebenarnya peluang untuk mencari cuan tuh sekarang banyak banget gitu kan, apalagi dengan skill-skill yang sekarang juga makin berkembang ya, skill-skill digital Bener-bener. ini ya.
Itu tuh bisa kita ya tadi kayak aku freelance gitu kan, jadi kita nggak terpaku sama satu income doang gitu, jadi kita bisa cari-cari yang lain, bisa lah beli rumah. Bisa lah, bisa, beli. bisa semangat Gen Z dan milenial. Nah, Kak Cindy belum menjelasin tadi kedepannya gimana Iya, ke depan. karirnya Oh, iya. setelah lulus dari Purwadika nih. Selalu dari Purwadika, karir aku sebenarnya masih sama. Tujuan awal aku kan emang pengen ngajar. Cuma itu tadi bentuk ngajarnya mungkin bisa berbeda gitu. Sekarang sih aku fokus dulu memperbanyak experience aku kan. Nah, menurut aku memang cara terbaik untuk mendapatkan experience itu adalah dengan freelance. Karena kan freelance kita bisa bekerja dengan berbagai klien dan pasti masing-masing punya kekompleksan yang berbeda-beda kan. Nah, jadi itu aku memperbanyak experience di situ. Mungkin nanti juga apply ngajar atau jadi content creator educator, aku belum menentukan sih. Tapi kayaknya jadi pengajar seru juga ya. Kayaknya kalau misalkan gue lihat, kayaknya gue doang deh yang belum punya source of multiple income gitu. Cuman kalau misalkan dari Kak Cindy sama Kak Raffi, kan kalian itu kan punya bisnis sendiri, terus kalau Kak Cindy kan punya part-time gitu. Itu ada benefitnya nggak sih buat kalian nih? Tentu punya benefit yang sangat banyak. Struggle-nya apa sih kalau ini kan punya anak juga sih. Iya, punya. Ini benefit dan struggle ya, Iya. dua-duanya berhubungan dengan anak nih. Jadi kalau misalnya benefitnya ya tentu kan mendapatkan pemasukan tambahan ya. Sekarang pasti tuh dong. sekolah anak tuh mahal ya, lebih mahal sekolah anak kan daripada beli motor gitu kan. Jadi kan punya source income lain selain full time tuh pastinya sangat membantu gitu. Cuma emang struggle-nya pasti ada juga dalam membagi waktu. Cuma ya selama ada kemauan pasti ada jalan sih. Tetap pasti bisa gitu. Tetap efek positifnya lebih banyak bisa dirasakan gitu kan, karena ya bisa bantu bayar sekolah. Saya nggak suami doang kan yang biayain sekolah, tapi aku bisa bantu juga, ya itu happy sih. Oke, mungkin kalau dari Mas Raffi gimana? Nih kalau dari gua dengan berbisnis terutama ya, Ya bisnisnya. gue bisa ngatur waktu gue sendiri juga, itu salah satu benefitnya. Jadi kapan gua mau lari ya gue bisa dapetin income lebih gede. Kapan gue santai mungkin income-nya akan santai. Kalau bisnis kan seperti itu ya. Lebih bisa manage waktu juga, terus bisa punya banyak network juga. Namanya berbisnis kayaknya kita lebih banyak ngobrol sama orang gitu. Itu satu hal yang gak bisa gue dapetin kalau cuma jadi karyawan mungkin ya. Iya. Karena dari awal kerja sih sebenarnya gue tuh pengen ngejar dalam bekerja tuh gue pengejar 3 hal. Satu udah pasti gajinya dong, duitnya. Yang kedua networknya, yang ketiga ilmunya. Kalau misalkan lu di kantoran kemungkinan lu cuma bakal dapetin 2 biasanya umumnya di Indonesia. Tapi gue bisa dapetin 3-tiganya ketika gue di bisnis. 2 tuh apa tuh? Kenapa? 2 tuh berarti apa aja? Oh, yang enggak Ya kalau biasanya gajinya gede, sering ketemu orang, meeting kemana-mana tuh biasanya yang paling capek tuh. Tapi ilmunya nggak sempet training karena meeting mulu. Iya betul. Oh, cuma bisa dapat 2 di antara 3 Iya, gitu biasanya ya, gitu. tergantung By jabatannya. experience gue ya, dari teman-teman yang cerita sama gue. Atau dia dapat kerjanya capek nih, networknya ada, ilmunya ada, tapi kadang duitnya nggak ada. Nggak ada. Nah di bisnis gue bisa kontrol itu semua karena ya kalau gue mau ketemu orang ya bisa gitu. Betul. Terus benefitnya multiple source of income ya pastinya lebih apa ya, kebutuhan gue lebih terpenuhi. Terus apa ya, lebih bisa yang namanya kita nabung kan nggak cuma sekedar nabung ya, tadi kan gue ada investasi ya, gue bisa alihkan apa namanya finansial gue ke arah investasi yang lain. Berarti gitu. balik lagi ke 4 prinsip yang tadi itu ya. Iya. Cash flow quadrant. Kita ada tips gak dari Mas Hafiz sih, terutama yang udah multiple source of income ya, buat audiens itu kira-kira tipsnya gimana sih caranya? Atau ini sebenarnya buat Deva juga sih, ya kan, gimana sih caranya bisa memiliki Gua kayak guru ya. Guru ya, gimana caranya kita bisa memiliki multiple source of income gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu? Tips 1. Kalau by experience gua kejar momentum. Jadi kita ngeliat lagi ada momen apa, jangan ragu buat jalan. Jadi kejar momentumnya selagi momentum masih ada. Kalau momentum itu udah hilang, udah lewat, kita harus cari momentum baru lagi untuk nyari sesuatu yang emang bakal in, bukan yang udah in tapi yang bakal in. Itu pertama. Yang kedua, menurut gua kita harus bisa jadi beda dari orang lain. Karena sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik kalau menurut gua. Keren banget tuh. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
misalkan anak nih, misal anak kecil ketika dia pinter, dia nilainya beda 2 poin dari teman yang juara 2-nya. Ya dia lebih pintar, dia dapat juara. Tapi ketika ada di bawahnya nih yang nilainya yang beda 2 poin itu, tapi dia bisa gambar, bisa ngedesain, bisa segala macam, itu dia punya keunikan sendiri. Menurut gue itu jadi nilai tambah yang luar biasa gitu. Oke, keren. Itu sih kalau dari gue. Oke, dari Mas Deva ada? Tipsnya buat Mas Deva ya tadi ya. Suruh kasih tips juga ternyata. Cuman kayaknya sih kalau dari gue itu upgrade skill sih, upgrade maksudnya skill penting banget. skill tertentu lah yang kita pengen banget dalemin ya, itu penting banget gitu. Biar kita tuh nggak pusing untuk misalkan pengen nyari kerja nih, terus kita tahu nih Setuju. kira-kira skill apa sih yang pengen kita gelutin, terus pengen kita incar juga perusahaannya gitu, posisi apa juga pengen kita incar. Menurut gue sih skill itu tuh penting banget. Setuju. Upgrade skill. Upgrade skill. Mungkin gue mau nambahin dikit. Oh boleh tuh Mas Afki dulu Nah, nambahin. tadi kan upgrade skill ya. Sebenarnya sama yang momentum tadi itu align, Dev. Jadi ketika lu dapat momentumnya dan lu punya skillnya, itu yang menurut gue namanya keberuntungan. Jadi keberuntungan tuh ketika lu punya skillnya dan lu punya kesempatannya. Oke, cakep, keren. Sama aku mau nambahin satu sih, kayaknya yang paling penting dari semuanya itu adalah mindset sih. Harus set mindset dulu, jangan apa-apa tuh udah menyerah duluan gitu kan. Kayak kadang-kadang tuh, kemarin tuh aku ikut Prodika, terus habis itu teman aku tuh kayak ada dari farmasi juga bilang, emangnya bisa ya anak farmasi gitu belajar digital marketing, pasti nanti kalah sama lulusan marketing, lulusan manajemen gitu kan pasti kalah gitu kan. Nah itu kan kayak dari awal tuh udah takut duluan gitu, jadi belum berjuang tapi udah kayak kayaknya gue nggak bisa deh, itu tuh please harus dieliminasi banget. Iya, jadi itu sih penting untuk punya mindset berjuang. Jadi kalau boleh dirangkum nih tadi berarti tipsnya itu untuk mendapatkan cuan lebih banyak adalah yang pertama mindset dulu, berarti terapkan mindset berjuang. Yang kedua upgrade skill. Yang ketiga manfaatkan momentum. Satu lagi tadi apa ya Mas? Jadi sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, itulah episode obrolan karir digital kita hari ini. Semoga apa yang kita share ini menjadi bermanfaat. Terus teman-teman milenial, Gen Z jangan patah semangat karena mimpi untuk bisa financial freedom itu sebenarnya bisa kalian raih. Sama jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Purwadika. Oke, see you in the next episode. Bye. Bye.